Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan menyampaikan hasil diskusi dari ruang kolaborasi modul 1.4.A.5.2 tentang disiplin positif bersama Ismila Lestari, Dian Oktonina Hermawan, dan Fatwa Sidi Purwarendra. Tanggapan studi kasus 1. Berikut adalah ilustrasi kasus 1. Dari kasus yang pertama tadi, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Menurut kelompok kami, langkah segitiga restitusi yang sudah Ibu Santi lakukan adalah langkah kedua dan langkah ketiga, yaitu tahap validasi tindakan yang salah dengan mengatakan bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan asalkan mereka mau minta maaf dengan sungguh-sungguh. Dan tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan, yaitu dengan memanggil Vivi dan Natali berdasarkan laporan Bu Eni dan menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki kesalahan dan mengingatkan mereka dengan mengingat keyakinan kelas tentang sikap saling menghormati, lalu menanyakan mereka bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Menurut kelompok kami, restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan langkah-langkah restitusi yang mereka usulkan yaitu mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya tentang keyakinan kelas, mengirim email kepada Ibu Eni tentang hasil diskusi dan gagasan mereka, serta memberikan kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru dan untuk mencari solusi, mencari guru pengganti yang akan menjadi pengganti Ibu Santi. Lalu, menurut kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Menurut kelompok kami, posisi pembuat merasa bersalah dengan berkata, "Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas." Pembuat merasa bersalah yaitu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Selain sebagai pembuat posisi merasa bersalah, posisi yang diambil oleh Ibu Eni juga sebagai teman dengan berkata, "Tolong bantu Ibu ya." Teman, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun menganggap murid sebagai teman sehingga murid akan lebih dekat. Lalu jika Anda Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika saya sebagai Pak Hasan yang merupakan kepala sekolah, saya membetulkan langkah yang ditempuh Ibu Santi yang melakukan tahapan restitusi, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Karena langkah tersebut sudah baik, namun masih ada yang kurang, yaitu Bu Santi seharusnya melakukan langkah menstabilkan identitas dengan cara memberikan masukan kepada Ibu Eni untuk melengkapi langkah segitiga restitusi menstabilkan identitas. Langkah menstabilkan identitas menurut kelompok kami dapat dilakukan dengan bertanya, "Menurut kalian, apakah perbuatan yang kalian lakukan itu salah?" Dan seterusnya. Studi kasus 2 dengan ilustrasi sebagai berikut. Dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman? Apakah indikatornya? Sikap yang diambil oleh Pak Lukman adalah posisi penghukum. Indikatornya biasanya sebagai seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa seorang memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi.
Pak Lukman merupakan guru yang menerapkan posisi penghukum dengan berkata, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian." Bila Pak Lukman mengambil posisi manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Menurut kelompok kami, apabila Pak Lukman mengambil posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, maka ia akan memberikan pertanyaan seperti, "Apa kamu masih ingat peraturan sekolah kita tentang pemakaian sepatu? Apa kamu mengingat dan menaatinya? Jika kamu menaatinya, apakah kamu bersedia memperbaikinya untuk bersepatu hitam besok? Jika kamu akan memperbaiki kesalahan hari ini, apakah kamu keberatan kalau memakai sepatu hitam? Bapak akan menunggumu kamu memakai sepatu hitam. Sekarang kembali ke kelas. Kira-kira bila Anda seorang kepala sekolah, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Menurut kelompok kami, nilai kebajikan yang ingin dituju tentang sepatu berwarna hitam yaitu tentang nilai toleransi agar tidak terjadi kesenjangan. Maka, keseragaman merupakan alternatif cara yang dilakukan sekolah untuk menyamakan derajat. Kedua, rasa hormat. Ketika seorang murid menaati sebuah peraturan, maka nilai yang ia tumbuhkan adalah rasa hormat terhadap aturan itu sendiri. Ketiga, komitmen. Saat murid memutuskan untuk memakai sepatu hitam dan menaati aturan, maka ia telah menanamkan nilai komitmen pada dirinya sendiri, yang merupakan awal mula motivasi intrinsik itu muncul. Dan yang keempat, nilai kedisiplinan, di mana seorang murid berusaha memunculkan motivasi internal dari dalam dirinya untuk menaati peraturan. Studi kasus yang ketiga, dengan ilustrasi sebagai berikut. Nah, dari ilustrasi yang ketiga tadi, posisi kontrol apa yang diambil Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Menurut kelompok kami, posisi kontrol Ibu Dani yaitu membuat rasa bersalah. Dalam pendekatannya, Ibu Dani mengatakan, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu?" Selanjutnya, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Menurut kelompok kami, yang dibutuhkan oleh Fajar yaitu kebutuhan kebebasan karena Fajar melakukan sesuai apa yang ia inginkan, sesuai kebebasan yang ia inginkan di dalam kelas. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Hal ini bisa dilihat karena guru tidak terlihat atau belum pernah menunjukkan perhatiannya kepada Fajar ataupun menanyakan apa alasan Fajar melakukan hal itu. Lalu bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan oleh Ibu Dani dan apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apa yang akan ia ajukan? Coba jelaskan. Apabila Ibu Dani seorang pemantau, maka dia sangat mengandalkan perhitungan, catatan data, dan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini biasanya selalu menanyakan aturan, menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang diajukan contohnya, "Fajar, kamu tahu kan peraturan yang ada di kelas ini? Fajar, tahukah kamu konsekuensinya jika kamu tidak memperhatikan saat pelajaran?" Nah, apabila Anda sebagai kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Menurut kelompok kami, sebagai kepala sekolah yang pertama melakukan konfirmasi terlebih dahulu tentang masalah tersebut dengan guru bahasa Inggrisnya. Lalu, melakukan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Studi kasus yang keempat. Dan ilustrasinya sebagai berikut. Menurut
ilustrasi yang keempat tadi, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Menurut kelompok kami, sebagai kepala sekolah, Ibu Suti telah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Hal ini dapat dilihat dari cara Ibu Suti yang dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna yang dapat membuka pikiran Dino. Ibu Suti tampak bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati sesuai tahapan restitusi yang ketiga. Ibu Suti juga membimbing Dino dan Anto untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Lalu bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan dengan pernyataan Ibu Suti bahwa berbuat salah adalah hal yang manusiawi. Ini merupakan tahap menstabilkan identitas. Namun, Ibu Suti mengembalikan pada keyakinan sekolah yang disepakati, sehingga Dino pun berpikir cara lain untuk memperbaiki kesalahannya dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya. Sedangkan Anto dikuatkan dengan cara Ibu Suti yang menanyakan hal apa yang dapat dilakukan Dino untuk memperbaiki masalahnya. Dalam hal ini, Anto pun terbuka pikirannya untuk tidak membalas perilaku Dino agar impas atau setimpal, karena Anto juga harus berpikir tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Kira-kira dari kasus yang keempat tadi, nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang dituju adalah menghormati orang lain, bertanggung jawab, dan mandiri. Hal tersebut tampak dalam pertanyaan serta pernyataan dari Ibu Suti yang membimbing Dino dan Anto untuk meyakini bahwa sebagai sesama murid harus saling menghormati, bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat, dan harus bersikap mandiri untuk memecahkannya. Demikian hasil diskusi di ruang kolaborasi dari kelompok 1. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.